Baik, bertemu kembali dengan saya untuk proses tutorial bagaimana melakukan compiling WPS ya. WPS ini apa? WPS ini adalah sebuah program ya, suatu rangkaian dari WRF yang fungsi dari WPS ini adalah untuk men-set domain penelitiannya, itu luasan wilayah yang ingin diteliti atau ingin di running programnya. Lalu selanjutnya dia mengekstrak data grip yang digunakan, ekstrak data grip initial boundary condition-nya atau IBC-nya, itu data apakah itu data GFS atau HMBF dan lain-lain. Setelah itu yang ketiga adalah dia menginterpolasikan data tadi ke dalam domain yang telah di-set tadi tersebut. Itu fungsinya berarti ada pertama geogrid. Geogrid sendiri itu untuk men-set domainnya. Ungrip itu mengekstrak data gripnya yang kita dapat dari GFS dan lain-lain. Kemudian medgrid itu proses menginterpolasi ya data-data yang mungkin kita tahu ya data grip itu kan resolusinya mungkin tidak terlalu tinggi. Saat kita downscale atau kita turunkan, kita tingkatkan resolusinya mungkin dari yang sekarang 27 kilo menjadi 9 kilo, tentu ada titik-titik yang kosong. Nah, titik kosong ini diisi dengan proses medgrid tadi, ada proses interpolasi di situ. Itu data yang disiapkan, ibaratnya WPS itu menyiapkan datanya yang nanti akan proses running di folder atau di program WRF-nya. Jadi kita siap dulu. Sekali lagi saya selalu ingatkan, jika teman-teman tadi sebelumnya sudah menutup terminalnya, mematikan laptopnya atau dan lain-lain, pastikan teman-teman sudah men-set environment-nya. Ya, kebetulan tadi saya tidak menutup, jadi saya tetap langsung kita coba. Pertama, kita keluar dulu, ini kebetulan kita di directory WRF tadi kita membuat mengekstrak paket WPS yang telah kita download. Sorry. WPS-nya saya samakan, versinya saya belum tahu. Kalau misalnya versi WPS-nya berbeda dengan WRF-nya, apakah ada kendala atau enggak. Tapi demi amannya, saya sih lebih merekomendasikan untuk sama saja versinya. Saat dia versi 4.0 ya WRF-nya 4.0 seperti itu. Ya. Kita ekstrak. Nah, di sini akan muncul folder baru namanya WPS hasil ekstrakan dari file package yang telah di-download. Ini kita dapatkan ekstraknya ya, teman-teman. Kita masuk ke foldernya tersebut. Asumsi kuliah PCLN ini, teman-teman, saya asumsikan teman-teman sudah menguasai shell programming ya di Linux, karena sudah dapat matrikula NWP, pemrograman komputer seharusnya ada materinya seperti itu. Jadi saya nggak mengulang lagi, tapi jika ada teman-teman yang menanyakan, silahkan ya. Fungsi untuk seperti ini apa Pak di shell? Gitu. Nanti saya coba carikan dan saya juga sama-sama belajar untuk shell programming. Oke, selanjutnya teman-teman kita bisa mengingat lagi setting Jasperlib ya. Kebetulan tadi kan kalau teman-teman di atas ya kita lihat bahwa itu sebenarnya sudah kita setting. Kalau teman-teman ini ya sudah, kalau teman-teman merasa sudah ya berarti tidak perlu satu kali saja, atau mungkin teman-teman sudah men-setnya di RC ya berarti cukup di situ aja, tidak perlu disetting lagi. Langsung kita ke proses configure. Ya, ini ada referensi banyak ya. Saya versi ya, jadi versi antara WRF maupun WPS sebenarnya lebih, karena kebetulan kan kita nggak
running sheet global ya. Bisa jadi kita cuma satu pulau dan lain, mungkin saya sarankan pakai opsi satu saja, serial ya, alias kita menggunakan memaksimalkan satu single prosesor saja. Tidak jadi kendala karena saya pikir Indonesia pun kalau kecuali nestingnya sampai 10 kali atau 5 kali mungkin akan jadi kendala. Tapi kalau cuma 3 atau ya 3 nesting itu saya pikir cukup satu cukup recommended, sudah bisa kita gunakan. Kita coba setting satu. Apakah boleh Pak, misalnya WPS-nya 1, lalu tadi kan kita kebetulan kita setting WRF-nya DM sama SM ya, DEMPAR sama SEMPAR. Setahu saya bisa digunakan, dan ya itu opsional saja bagi teman-teman kalau nanti ada error yang rumit seperti itu. Jadi saya pilih 1. Oke, setelah itu kita ini juga diperhatikan ya teman-teman, kalau misalnya ternyata direktorinya tidak satu level, penyusunan direktorinya tidak satu level dengan folder WRF yang hasil compiling tadi, maka teman-teman harus men-set direktori WRF-nya di WRF configure, WPS configure. Nanti teman-teman ada di file tersebut. Tapi kalau kebetulan kan ini saya posisinya direktori WPS sama WRF itu satu level, jadi sama-sama di dalam folder WPS tutorial. Jadi saya tidak perlu men-set ulang karena default-nya seperti ini, jadi tidak masalah. Kita coba compile. Kita compile teman-teman. Oke, lalu juga jangan lupa untuk menyimpan compilannya. Jadi untuk merekam atau mencatat atau merekam record error-error yang terjadi. Jadi kalau compile nanti kita bisa lihat seperti itu. Ya, kita coba. Ya, prosesnya selesai. Kita coba lihat bagaimana hasilnya. Dengan mengetik seperti ini. Oh, tidak ada, berarti biasanya saya cuma ls saja sih. Biasanya ternyata kegagalan teman-teman. Ada kegagalan yang perlu kita cari tahu apa penyebabnya ya. Dengan cara kita buka edit log.compile. Coba lihat di sini. Ya, kita V aja error. Gitu. Errornya kita lihat ada 44 ya. Oke, di sini ada masalah more undefined itu kaum paralel, berarti ada masalah dengan settingannya. Kadang berbeda kasus ya, misalnya teman-teman di Ubuntu bisa jadi sudah berhasil, tapi mungkin di Fedora ada masalah di proses compiling Fortran-nya, perlu dilacak. Lacaknya seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya ini nih, misalnya jadi yang pertama apa ya? Ini aja ada error sebelum statement ini, maka kita coba searching nih.
searching ini. Di folder ini. Nah, ini masalahnya berarti solusinya mungkin kita harus menambahkan fopenmp. Karena ini kasusnya bukan di ini. Jadi dengan cara searching ini teman-teman harus bisa. Oh, kok bisa tahu Pak langsung itu fopenmp ya karena berapa kali ya pengalaman berapa kali install WRF itu yang menjadi membuat sense sendiri saat teman-teman juga seperti itu. Nah, caranya sih gimana? Nah, ini resolve di vignettereference.com. Coba kita cek. Ya. Dia punya masalah yang sama dengan kita. Oke, kita coba lihat. Di sini ada. Kita harus login ya. Berikut ini harus login. Oh. Ada dua solusi, tapi saya kurang tahu mana yang kebetulan kita kan pakai singular ya. Jadi ini kasus ini bukan jadi fokus kita. Saya coba cari dulu. Baik, saya temukan solusinya, teman-teman, bahwa ya disebabkan gagal itu karena kebetulan WRF kita sudah dikompil dengan tadi option sempar sama dempar tadi ya. Nah, itu menjadi problem, makanya perlu ada tambahan lagi di konfigurasi WPS-nya yaitu min-fopenmp ya. Ini salah satu solusi yang bisa digunakan. Kita coba memasukkan, saya coba buka aja, gedit configure. Baik, oke, kita coba menambahkan apa tadi fopenmp di setelah netcdl, netcdf. Nih di sini dia WRF lib, tambahkan kali ya, lalu kita simpan. Lalu kita compile lagi teman-teman. Kita compile ya. Compile ulang. Coba ya, semoga berhasil. Oh ya, kita tadi belum. Nah, ini hanya perlu teman-teman pikirkan, kita harus meng-clean ya kalau ternyata proses compilingnya gagal. Kita harus clean-kan dulu. Kita reconfigure lagi. Kalau habis reconfigure, habis settingannya kembali ke awal ya. Kita satu saja.
Coba ya, kita cek ininya pasti berubah. Ya kan? Kita berubah, kita isi lagi di sini. Kita save. Kita coba compile lagi, teman-teman. Memastikan takut. Kita coba enter. Untuk compiling WPS sebenarnya cenderung lebih cepat dibanding WRF ya. Jadi, kita lihat hasilnya. Kita cek aja kalau sudah muncul. GeoGrid ada, GeoGrid exe, MateGrid exe sudah ada. Oh, Ungrid exe-nya ternyata teman-teman belum muncul. Jadi tanda keberhasilan teman-teman sudah mengcompile WPS akan muncul 3 file exe, yaitu GeoGrid exe, MateGrid exe, sama Ungrid exe. Kebetulan Ungrid exe-nya nggak muncul. Nah, tadi kan salah satu cara yang saya gunakan adalah cara searching Google ya teman-teman. Tapi teman-teman juga kalau mau fokus meneliti satu persatu, teman-teman bisa ke forum tadi, forum yang sudah pernah teman-teman ya sini mungkin yang terbaru saja kita coba cek. Saya juga jarang lihat. Jadi kendala-kendala ini adalah suatu grup ya, grup mailing, kalau dulu ada mailing list, sekarang sudah ada web mailing seperti grup mailing list. Kita tinggal menuju ke bahasan apa atau bahasan apa yang ingin kita cari. Di sini semua ada. Coba WPS. Jadi dia seperti teman-teman juga kalau ingin bertanya, teman-teman bisa melampirkan pertanyaan di sini pertama dengan syarat teman-teman sudah terdaftar atau sudah registrasi di grup ini seperti itu. Ya, kebetulan saya sudah registrasi. Nanti coba cari teman-teman cara untuk registrasi jika ingin memperdalam tentang WRF. Nah, permasalahan ada compiling atau installation ya. Kita tinggal klik saja. Permasalahan tadi ungrid-nya nggak muncul ya. Nah, ungrid-nya nggak muncul. Kita lihat. Oke, ya permasalahan hampir sama ya. Kita coba cek di log compile-nya. Errornya kita lihat apakah sama dengan errornya dia. Dia menyatakan kalau ada LG2 2_4. Apakah ada seperti itu error? Seperti itu. Kita cek. Error ya. Kita coba cek. Oh iya nih sama nih, cannot find LG2_4. Berarti ini bisa jadi ini ada jawabannya. Di sini kita coba cek. Oke. Sepertinya belum ada solusi ya. Nanti kita coba cek. Nah, kita coba klik di sini. Oh, ini dia tadi mana? Tadi dari web tadi. Nah, jadi memang teman-teman harus perhatikan chattingan atau saling balas membalas antara yang bertanya dengan yang memberi solusi. Seperti ini, thank you for your reply. I made the change reference but still getting the same error. Compile, maybe I'm forgetting something.
karena ini dia menyatakan bahwa si quener menyatakan bahwa permasalahan ini sudah terselesaikan di web ini nih, di link ini. Jadi kita coba cek ya, di link ini kita coba. Tapi di akhirnya pun si pemilik pertanyaan masih ada masalah dan belum mengkonfirmasi sampai sekarang. Nah, ini tips ya teman-teman, kalau teman-teman membuat pertanyaan lalu ada yang menjawab dan jawabannya solusi, menjadi solusi teman-teman, tolong dikasih informasi. Terima kasih, thank you for your attention, thank you for your help, it works. Itu aja. Kenapa? Itu membantu nanti kalau ada yang punya pertanyaan sama saat melihat postingan teman-teman, jadi nggak usah nanya lagi. Seperti itu. Oke, ternyata ini. Oh ya, ini adalah salah satu file yang terdapat pada folder WPS ya. Jadi di uncrypt, folder uncrypt, source, ngl, g2, inmatv. Ini yang perlu dirubah ya dari yang script pada line 172 yang i-1 menjadi i-1_2, lalu juga dirubah yang ini dari -1 jadi _1. Kita coba cari filenya ada nggak ya gitu. Di uncrypt. Kita coba cari gedit uncrypt src ngl g2 inmat. Ada ternyata teman-teman, kita tinggal enter ya. Setelah kita enter, kita cari line 1.7. Teman-teman caranya, tinggal teman-teman tunjuk salah satu kursor. Oh, ini baru line 9 nih, berarti ke bawah dikit. 165, dikit lagi 177 kelewat karena yang diminta 172. Nah, ini ternyata 172. Oh, dirubah ya dari i-1 kita rubah tambah _2. Lalu yang dirubah 207, line 207 di bawah. Nah, ini ternyata ini kita tambahin _1. Ini saja yang dirubah ya, yang lain nggak ada sepertinya. Kita coba save ya teman-teman. Coba save. Lalu jangan lupa, karena tadi gagal melakukan compiling, kita lakukan clean ya, clean dulu. Clean A. Lalu kita lakukan compile lagi. Ya, kita coba. Oh, kita configure dulu, sorry. Setelah di clean, di configure dulu. Clean, configure. Satu ya, tapi ya hasil teman-teman harus merubah ini ya, karena kalau kita reload itu hilang lagi sesuai dengan file defaultnya. Harus ditambahkan, tetap ditambahkan. Ternyata tadi ada errornya ada 2. Setelah itu teman-teman coba kita compile. Semoga berhasil. Error ternyata. WPS sepertinya nggak terlalu lama, jadi saya tunggu saja untuk proses runningnya. Oh iya.
Oke, kita coba cek ya. OS. GeoGrid, MedGrid, Ungrip belum ada teman-teman ternyata. Oh, Ungrip sudah ada. GeoGrid, MedGrid, Ungrip. Ya, berarti 3 file ini sudah ada, berarti proses konfigurasi atau running WRF-nya telah berhasil, teman-teman. Ya, untuk downloadnya sebenarnya teman-teman juga sudah dapat sebenarnya dari Bu Fitri ya. Biasanya saya ada di WRF di Yukar juga, cuma saya kalau kontak dulu. Nah, harus registrasi biasanya kalau kebetulan saya sudah ini. Kalau teman-teman tinggal kan versi terakhir yang ada di web ini 4.0, setelah itu dia pindah ke GitHub ya. Nggak tahu mungkin dananya udah habis kali di web ini, jadi pindah ke GitHub untuk pengembangannya ya. Juni 2018 nanti untuk WPS bisa diinstal. Untuk WPS-nya juga ada sebenarnya. Ya, itu saja untuk proses instalasi WPS. Kita lanjut nanti untuk selanjutnya melakukan instalasi apa ya? Oh ya, WRF Plus dan WRFDA dan beberapa library yang dibutuhkan untuk proses asimilasi. Ya.